Pemirsa, ensiklopedia Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno resmi dirilis pada 16 Agustus sebanyak 15 jilid di kediaman Ibunda Soekarno di kawasan Balai Agung Singaraja. Ensiklopedia yang digagas oleh Dr. Nurinwa dan Dr. Ketut Putresedana ini menyajikan catatan perjalanan pers Soekarno dari tahun 1927 hingga wafatnya tahun 1970 silam. Peluncuran ensiklopedia ini disaksikan langsung oleh keluarga besar Ibunda Bung Karno Nyoman Raisrimben di kawasan Balai Agung Banjarpaketan Singaraja. Ensiklopedia ini menyajikan kisah perjalanan Presiden pertama RI ini dalam catatan pers kala itu. Bahkan dalam ensiklopedia itu diperkirakan ada lebih dari 6.000 clipping pers dari berbagai sumber yang dirangkum menjadi satu jilid buku. Penyusun pun membutuhkan waktu 15 tahun untuk mengumpulkan ribuan clipping baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyusun ensiklopedia Soekarno, Dr. Nurinwa Hendrowinoto mengungkapkan berita perjalanan Bung Karno ini awalnya sempat mati suri, bahkan sempat arsipnya diambil oleh Perpustakaan Nasional. Seiring waktu berjalan, pihaknya bekerja sama dengan Dr. Ketut Putresedana untuk membangkitkan kisah perjalanan Soekarno ini. Menurut Nurinwa, ensiklopedia Bung Karno ini nantinya bisa dipelajari oleh generasi muda agar lebih memahami kisah dan perjuangan hidup sang proklamator semasa memimpin bangsa ini. Berita perjalanan Soekarno mulai tahun 27 ketika namanya pertama kali disebut oleh pers dan berjalan terus sampai meninggalnya. Dan orang harus fair melihat data-data dari pers ini. Karena saya menghidupkan lagi berita-berita pers ini menjadi satu realitas yang bisa dipelajari nantinya untuk generasi penerus. Keberadaan ensiklopedia Bung Karno ini nantinya pula akan menjadi referensi untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, ensiklopedia ini banyak mengandung nilai-nilai dan ajaran Bung Karno semasa hidupnya. Karya yang disatukan ini nantinya akan disumbangkan untuk ke museum dan keluarga Balai Agung tempat lahirnya Ibunda Soekarno Nyoman Raisrimben. Nilai-nilai ajaran daripada Bung Karno itu betul-betul dikungkung, bahkan kecenderungannya mau dihabisin. Padahal nilai-nilai ajaran-ajaran Bung Karno yang memang digali dari bumi pertiwi Indonesia ini luar biasa dan tidak akan pernah mati. Dan saat ini ketika saya mengenal dari karya-karya dari Prof. Nurinwa, terbersit keinginan untuk menjadikan sebuah karya percikan-percikan dari berita-berita pers ini yang disatukan dari tahun 1927 hingga meninggalnya beliau 1970, ini akan menjadi referensi untuk kita semua sebagai anak ideologi daripada Bung Karno. Jadi itulah yang mendasari bagaimana supaya nilai-nilai ajaran-ajaran Bung Karno ini membumi di bumi pertiwi ini. Kedepan karya ini pun rencananya akan dikembangkan lagi sehingga masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang ajaran Bung Karno. Komang Yuda, Bali TV.